Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Nasrullah. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan salah satu aset dari game yang saya buat bersama teman-teman saya. Yaitu saya akan hari ini akan tutorialkan bagaimana caranya membuat kursi ya, secara sederhana tentunya. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi Blender, di mana versinya adalah Blender 4.0 karena device saya yang kuat adalah Blender 4.0, dan jika teman-teman memiliki device yang lebih tinggi, teman-teman bisa menggunakan Blender yang terbaru. Namun saya coba kembali sih, Blender terbaru dia pada saat masuk ke tahap shading itu laptop saya tidak kuat sehingga akan force close secara langsung. Jadi saya di sini menggunakan Blender 4.0 mana yang paling lancar dan bisa saya gunakan. Ya, langsung saja masuk ke layout. Jika teman-teman mulai, Anda bisa belum pernah menggunakan Blender, Anda bisa membuat file baru dengan cara biasanya di depan tadi langsung ada tampilan seperti ini, apa yang bisa dipilih, membuat new file. Atau apabila teman-teman masih di sini dan bingung cara buat filenya, bisa langsung pergi ke menu file, pojok, lalu Anda bisa menggunakan new, lalu Anda bisa menggunakan general, itu yaitu adalah 3D design biasa, atau 2D animations. Teman-teman bisa menggunakan 2D animations, sculpting, VFX, atau video editing. Dan di sini kita akan menggunakan general biasa, dan inilah tampilan awal apabila Blender general pertama. Nah, bila kita rendering akan ada tampilan seperti ini, yaitu kotak biasa ya. Ya, itu tutup saja. Itu adalah rendering. Nah, ada beberapa tool yang bisa kita gunakan seperti Grab. Nah, kita bisa menggerakkan gambar dengan Grab secara cepat atau menggunakan tombol keybind G ya, G Grab untuk Grab. Kita bisa cancel dengan cara klik kanan, atau kita bisa pilih stop dengan itu. Stop bisa kita pindah di sini nih. Nah, kita bisa tekan klik kiri untuk memindahkan kotak tersebut ke tempat yang kita inginkan. Atau kita mau lebih presisi dengan cara misalnya kita grab, tekan G, lalu kita pilih nih X, Y, dan Z. Yaitu dimana kita tahu belajar di matematika bahwa X itu udah sumbu kanan kiri, Y adalah depan belakang, seperti itu, dan Z ke atas ya. Mungkin agak berbeda dengan matematika karena Y biasanya ke atas dan X ke bawah kan. Tapi ya ini Anda bisa lihat di kanan ini, Nah, ini adalah sumbu-sumbu yang digunakan di Blender. Nah, ini juga bisa Anda lihat. Jadi kita bisa nih grab, bisa kita mau pindahin ke atas, lalu kita tekan Z saja. Nah, dia langsung pindah sesuai dengan axis atau garis-garis yang sudah ada di Blender. Nah, jika kita mau pindahin ke kanan atau ke kiri, kita bisa menggunakan Y. Nah, oke. Atau kita bisa memindahkannya dengan sumbu X, terhadap sumbu X. Nih, bisa nih. Dengan cara menggunakan tombol G atau grab, lalu diikuti dengan sumbu yang mau kita pindahkan. Sumbu Y, sumbu X, atau sumbu Z. Naik turun Z ya. Tentunya. Oke. Nanti saja kita lanjut lagi. Atau satu lagi, kalian bisa menggunakan ini, move item. Nah, jika Anda lebih enak pakai ini ya nggak apa-apa sih. Ini dia lebih enak untuk pemula apabila kita memindahkan barang. Oh ya, saya bukan maksud saya ahli ya, saya juga pemula, tapi ya saya memberitahukan apa yang saya tahu saja. Nah, oke, selanjutnya adalah S atau size. Kita bisa membesarkan atau mengecilkan objek yang kita buat. Nah, S juga sama seperti G tadi atau grab tadi. Kita bisa membesarkan atau mengecilkan sesuai dengan sumbu yang kita gunakan. Misalnya saya gunakan S. Nih. Berarti ini udah ke outline nih S-nya. Lalu kita pakai sumbu Z. Apa yang terjadi? Dia akan tinggi, pendek, tinggi, pendek, tinggi, pendek ya. Seperti itu. Atau kanan kiri, X. Ini bisa juga kanan kiri depan belakang. Ini X. Dia akan sesuai dengan sumbunya. Atau Y. Dia akan sesuai dengan sumbunya juga. Jadi ya, kita bisa menggunakannya untuk membesarkan, mengecilkan barang atau objek yang kita pilih secara semuanya kita besarin, itu menggunakan S saja.
Itu namanya kita akan menggunakan S saja untuk membesarkan ya. Dan kalian juga bisa menggunakan ini scale atau resize. Nah, sama saja seperti tadi. Jika kamu menarik sumbu Y, maka kamu akan memanjangkan seperti ini. Dan jika kalian menarik sumbu Z, akan memanjangkan dalam sumbu X. Kalau Anda menarik sumbu Z, maka itu akan memanjang ke atas dan ke bawah. Oke. Yang terakhir adalah fitur rotate, yaitu seperti tadi biasa kita bisa memutar secara sumbu X dan kita bisa memutar dalam sumbu Y juga. Nah, ataupun kita juga bisa memutar terhadap sumbu Z seperti lim kucing ya. Nah, tuh. Nah, oke, itu tadi basic dari penggunaan dari tools yang ada di Blender untuk membuat sebuah objek. Maksudnya kita buat objek sederhana ya, sangat sederhana. Mungkin kelihatannya sangat 3D design, tapi ya kita buat semampunya saja. Kursi ya. Nah, saya akan membuat desain kursi dengan menggunakan Blender ini. Oke, pertama-tama kita hapus saja. Untuk menghapus kita bisa klik kanan, delete, atau untuk lebih cepatnya kita bisa menggunakan shortcut X. Nah, oke, delete. Nah, dia akan hilang seperti itu. Shortcut X, teman-teman. Ingat ya, shortcut X. Delete. Nah, kita akan memundurkan ini dulu, kita pindahkan dulu. Yes, kayak kalau lebih mudah ya. Saya mau lebih mudah pakai ini ya. Nah, oke. Kamera dan cahayanya kita mundurin dulu. Dan untuk membuat objek baru kita bisa menekan Shift A. Shift A dalam memunculkan add. Nah, add ini. Tapi di sini kita bisa menggunakan add, plane, cube, circle, atau UV sphere. Kalau untuk lebih cepatnya kita pakai Shift A saja. Nah, kita pertama buat plane untuk buat lantai saja. Kita besarin dikit. Nah, cukup kira-kira segitu. Oke. Lalu kita buat Shift A lagi, cube. Naikin. Nah, kita bisa pipihkan saja dengan menggunakan size atau digunakan Z. Nah, dengan sumbu Z. Oke. Naikkan lagi. Kita bisa lagi sini, kita tekan sumbu X. Lalu kita akan melihat dalam sudut pandang X gitu ya. Nah, atau sudut pandang Z. Nah, kita bisa melihat dari sudut pandang Z. Dan melakukan itu sudah kita tekan X, Y, atau juga Y. Nah, ini untuk apa sih? Kita bisa tahu bahwa ini adalah lantai ya, batasnya. Dan di sini adalah produk ini gitu. Kita bisa sesuaikan. Saya perlu juga setinggi ini saja nih. Ini saja. Nah, dengan ini kita bisa terbantu nih. Tapi setinggi ini udah cukup nih. Nah, lalu kita buat apa lagi? Kita buat kaki-kakinya. Shift A lagi. Kita buat cube lagi. Dan sekarang tugas kita adalah mengecilkannya terhadap sumbu X dan Y ya. Ini X sudah. Lalu kita kecilkan lagi dengan sumbu Y. Biar dia balok seperti itu ya. Nah, lalu kita geser saja. Sesuaikan aja dengan apa saja. Oke. Dan kita size lagi karena terlalu panjang sepertinya, kita pendekkan saja. Nah, pendekkan ke atas, masih panjangan ya. Kita aja lagi. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, karena sebenarnya ini sangat mudah ya. Nah, ini udah bagus. Oke, udah cocok ya. Kiri sedikit dan ke bawah sedikit. Oke. Nah, seperti ini sudah ini ya, sudah bagus dan sudah tepat. Nah, lihat ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini,
sudah mulai kelihatan bentuk kursinya, kita langsung bisa duplicate kayak kakinya ya. Nah, dengan cara menekan Shift D, bukan Control D. Biasanya kita menggunakan Control D di aplikasi-aplikasi editor lainnya seperti Canva ataupun Adobe Photoshop. Namun kita menggunakan Control atau Shift D di sini, bukan menggunakan Control D. Nah, setelah di Control D akan keluar seperti ini. Dia langsung otomatis ke grab atau otomatis memindahkan. Jadi kita langsung bisa menggunakan terhadap sumbu apa yang kita pindahkan, Y atau X. Kalau menggunakan sumbu Y, berarti dia, saya ulangin lagi ya. Bisa kita shift D lagi, dengan grab nih. Kita bisa menggunakan sumbu apa yang kita mau pindahkan. Misalnya saya sumbu X, berarti kita akan bergeser ke sini. Nah, kita shift D lagi terhadap sumbu apa? Y. Nah, di sini. Dan kita shift D lagi, dan kita duplikat lagi terhadap sumbu apa? Sumbu X kali. Oke. Nah, ini udah terlihat kaki kakinya. Lalu kita tinggal buat penopang atasnya saja. Nah, biar mudah buat teman-teman, kita ambil saja satu untuk kaki kakinya. Kita Ctrl D lagi untuk duplikat lagi. Kita pindahkan ke atas. Nah, udah tuh kayak gitu tuh. Nah, tinggal kita pindahkan lagi ke grab lagi ke tengah. Tengah sini, set. Tengah sini ya. Lalu kita tarik saja. Kita resize lagi, kita tarik ke kanan dan kiri. Ya. Tarik. Set. Oke. Lihat apakah pas. Kita sesuaikan lagi. Nah, sudah. Nah, juga sudah seperti ini, sudah terlihat bentuk kursinya. Teman-teman bisa masuk ke edit. Nah, apabila saya merubah bentuknya, size, misalnya kita mau meninggikan ini. Nah, tapi ininya ikut juga ke bawah. Bawahnya juga ikut memanjang atas dan ke bawahnya. Nah, hal ini bisa kita pecahkan dengan cara kita masuk ke modeling object ya. Nah, kita bisa kita pilih satu, misalnya ini kita butuh belakangnya untuk tinggi biar sengaja. Kita bisa masuk ke modeling atau edit view atau edit object dengan cara menekan tombol tab. Nah, tab object mode atau edit mode. Nah, biar cepat kita bisa menggunakan tab. Nih. Ini object mode untuk menggeser-geser, dan edit mode adalah ini. Sekarang kita bisa milih nih sisi mana yang kita mau ubah dari objek yang kita pilih, atau garis mana yang mau kita ubah dari objek yang kita mau pilih, atau titik mana yang kita mau ubah dari objek kita pilih. Jika titik itu mempengaruhi satu titik saja ya. Nih, satu titik nih, saya pilih satu titik. Saya milih ujung ini saja nih, saya pindahin gini. Nih, jika saya pindah ke objek lagi, maka akan berubah seperti ini terus. Dan jika saya edit mode lagi, nih di edit mode, saya pilih garis. Saya pilih garis ini. Jika saya panjangin dan saya balik ke object mode lagi, bentuknya akan seperti ini. Namun jika saya kembali lagi ke edit mode dan saya menggunakan faces atau sisi, di sebuah bidang, tarik ke atas tuh, dia akan tinggi atasnya saja, bawahnya tidak akan ikut. Nah, sudah. Oke, tinggal balik lagi ke object mode. Nah, sekarang sudah terlihat sekali ya, jelas ya bagaimana hasil terbentuk. Dan ini apabila kalian mau memodify-nya atau kayaknya terlalu tajam deh, kita bisa masuk ke modifiers. Kita tambah modifiers, kita generate bevel, yang artinya ujung-ujungnya ini bakalan dibuat secara biar tidak terlalu tajam gitu ya. Nah, teman-teman bisa atur di sini segmennya berapa banyak untuk biar semakin banyak segmen semakin dia tidak tajam ya, atau semakin dia tumpul nih. Kalau segmennya satu, dia akan seperti low poly seperti ini. Semakin nilai ditambahkan semakin halus. Namun diingat ini harus menggunakan device yang kuat juga jika mau menambahkan hal-hal seperti ini, karena dan ini akan mengatur nih seperti ini ya, mengatur banyaknya edge atau banyaknya segmen yang dibuat gitu ya.
atau panjangnya gitu. Nah, oke, kita turunkan lagi. Oke. Nah, sudah mulai terlihat bagus. Ini jangan lupa juga, jika sudah rasa dengan bagus, kayaknya sudah itu cocok, kita bisa klik ini, lalu apply. Oke. Nah, ini juga sepertinya terlalu tajam, takut berdarah ya. Kita langsung seperti tadi, pindah ke modifiers yang bentuknya seperti tang ini, atau kunci Inggris ini, lalu add modifier, lalu generate bevel lagi untuk menghaluskan pojok-pojokannya. Oke. Nah, seperti ini mungkin cukup. Nah ini juga nih terlihat terlalu kotak gitu ya. Mungkin kita bisa gunakan juga. Oh ya, saya apply, bisa di apply dulu. Ini juga sama berlaku dengan semuanya. Tapi saya cukup jangan semuanya lah ya. Kayaknya kalau semua bulat kayaknya aneh juga. Jadi kita cuma geser saja. Ini karena kalau kayak gini dia kelihatan banget ya. Kita mundurin, terus kita geser seperti ini. Kita mundurin, geser seperti ini biar tidak terlalu kelihatan dari luar. Nah, oke. Balikin lagi, geserin ke sana. Oke. Nah, ini udah kelihatan banget ya kursinya. Oke. Nah, itu juga kelihatan. Dan apabila kita render dengan cara menggunakan F12, maka hasil rendernya akan seperti ini. Oh iya. Nah, ini kenapa rendernya seperti ini? Tidak sesuai dengan angle yang kita lihat. Itu kita bisa atur dengan cara, ya kita keluar dulu dari renderingnya. Nah, dia sesuai dengan si kameranya. Loh, gimana kita tahu kalau dia lihat apanya kameranya? Kan masa kayak gini kita lihat kan? Bisa sih. Susah ya. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan tekan tombol kameranya. Nah, ini. Tapi dia tidak bergerak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Kita keluar ya. Nah, caranya adalah kita keluar dulu. Kita tekan N atau item atau properties dari Blender ini. Nah, lalu kita tekan view, lalu kamera to view. Nah, jadi setiap kita menggunakan kamera atau view kamera, kita bisa menentukan letak kamera dengan cara hanya melihat apa yang kita mau lihat gitu ya. Seperti ini contohnya. Kita hilang dulu dengan cara N. Ingat ya, N untuk menampilkan ini. Item, tools, view, and create. Nah, view ini kita pindahkan kamera to view, kita centang atau kita enable. Nah, kita hilangi lagi untuk N-nya. Nah, ketika kita menggunakan fitur kamera ini, dia akan menyesuaikan dengan apa yang kita ingin lihat. Misal, saya ingin lihat seperti ini nih. Saya ingin lihat angle seperti ini. Angle seperti ini. Nah, kita tulis lagi, kita keluarkan dari mode kamera lagi. Ingat, ada tombol kamera di sini, tinggal tekan saja. Nah, bila kita render lagi F12, nah kita akan pindah angle ke angle lain gitu ya. Itu untuk menyesuaikan angle-nya saja. Geser saja biar. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Jika seperti ini saja, kelihatannya sangat jelek ya. Nah, kita bisa pindah ke namanya viewport shading dan viewport shading biasa. Nih, ini adalah warna. Jadi warnanya putih saja ya, karena basicnya ada putih. Dan ini jika tampilan apabila di render gitu ya, di rendering gitu ya, di rendering. Nah, bisa pindah ini biar lebih terang. Tuh. Ini. Atau bisa ditambah lagi duplicate saja. Biar kelihatan depan belakang kanan kiri ya. Nah, ini adalah tampilan rendering, oke. Tapi bisa kita lihat langsung dari sini. Apa yang kita lihat di sini akan sama dengan apa yang kita di rendering. Oke, nih. Apa yang kita lihat di sini akan kurang lebih sama dengan apa yang kita lihat di rendering. Oke. Selanjutnya apa yang mau kita buat adalah warnanya. Nah, bagaimana sih cara menambahkan warna pada objek? Nih, pertama kita harus tekan dulu atau pilih select objek yang mau kita gunakan atau kita mau ubah.
warnanya. Di sini setelah ini kita tekan yang ada gambar bola seperti ini, material, kita tekan, lalu kita pilih new. Nah, dia kan otomatis menambahkan warna ya. Nih, warna putih. Karena dia otomatis warna putih defaultnya. Lalu kita mau mengubah warna apa nih? Hijau kah? Biru kah? Atau orange? Atau coklat-coklat seperti itu. Nah, coklat-coklat seperti itu ya. Ini juga kami saja. Kalau kita bisa tarik ini saja, ambil ya. Nah, bisa ya. Atau kita mau warna agak gelap dikit. Nah, bisa juga kaki-kakinya juga bisa. Nah, kaki-kakinya kan banyak sekali ya. Satu kan agak ribet juga ya. Kita bisa klik shift ya, klik satu terus sambil tahan shift, tahan tombol shift ya, klik ini, klik objek lainnya lagi, klik objek lainnya lagi untuk milih secara bersamaan. Nah, untuk menggabungkannya biasanya kita menggunakan Ctrl G di editing lainnya atau Ctrl Group. Namun di sini kita menggunakan Ctrl J. Ctrl J ya teman-teman, ingat. Ctrl J untuk groupingnya ya, biar kalau satu pindah semua gitu ya. Nah, sama aja untuk berlaku untuk ini juga. Karena dia sudah kita grouping, jadi warnanya akan berubah secara bersamaan, teman-teman ya. Kita lihat apakah benar? Ya, tuh. Nah, jika teman-teman mau warna yang lain, silahkan teman-teman kondisikan saja. Nah, seperti inilah tampilan yang akan ditampilkan jika kita rendering. Itu adalah cara mengubah warnanya. Nah, jika kita rendering, warnanya akan berubah seperti ini. Nah, ini sudah menjadi aset 3D sederhana ya tentunya, low poly dari game yang saya buat. Salah satunya adalah ini, dan teman-teman bisa praktikkan sendiri bila teman-teman mau. Mungkin satu lagi yang saya bisa jelaskan teman-teman adalah bagaimana caranya untuk menambahkan tekstur gambar, teman-teman. Oke, kita duplicate lagi, seperti terlalu gelap ya, duplicate saja. Shift D ya, Shift D, langsung X, sumbu X, lalu kita pilih lagi Shift D lagi ke sumbu J. Biar agak terang dikit nih, tuh agak terang ya. Maaf, saya lagi agak blue ya. Nah, ini main agak terang ya, tapi terlalu close, terlalu dekat. Ini kita gambarin lagi. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri lah ya. Apabila merasa terlalu dekat, sesuaikan saja. Nah, oke, cukup. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tekstur ya, tekstur dari lantainya. Kalau putih gini doang sih terlalu biasa ya, maksudnya ya, terlalu polos dan terlalu biasa. Nah, teman-teman bisa melakukan cara ini, yaitu menambahkan tekstur. Teman-teman bisa buka polygon.com, di situ banyak tekstur bagus dan gratis tentunya. Ada saja yang bayar ya, tapi lumayan banyak pilihan untuk tekstur gratis. Teman-teman bisa tambahkan, download dulu di polygon.com, dan teman-teman bisa langsung pilih lagi seperti tadi, pergi ke material, lalu add saja, tekan new. Oh ya, teman-teman harus pilih objek dulu ya. Nah, habis ini dia kan otomatis akan memilih warna ya. Jika kita memilih warna, dia akan berubah sesuai dengan warna yang kita tentukan. Namun di sini kita akan menggunakan tekstur image ya, yang dimana misalnya biar gambar kayu gitu ya. Nah, pertama kita pindah ke di sini, tekan klik di yang ini, ya kan, face color ini, kita klik. Nah, akan muncul itu, lalu kita pilih namanya image texture ya, image texture. Nah, kita ambil saja. Wah, dia akan gelap seperti ini. Tenang, jangan panik. Nah, habis ini di sini akan tampilannya berbeda ya teman-teman. Tampilan yang dari tadi berbeda dari color dan ini image texture. Nah, dia akan minta image-nya. Kalau dia kosong, dia akan bentuk warna hitam seperti ini. Dan kita pilih saja open. Nah, ini adalah beberapa tekstur yang ada di sini ya. Saya sudah download. Nanti kalau sudah di zip-nya udah diekspor, kan ada folder buat seperti ini, 2K, dan folder bola-bola seperti ini adalah contohnya ya teman-teman. Nah, di sini saya udah download beberapa ya. Kita pilih kayu saja coba. Polygon wood veneer oak. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, di sini ada tulisannya base color, displacement, metallic, normal,
roughness. Oke. Nah, inilah file-file yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam tekstur Blender untuk tampilannya lebih bagus gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan image ini polygon wood karena kita menggunakan polygon wood ya. Biar kayak kayu aja bawahnya. Tuh. Udah masuk image-nya. Tuh. Image-nya udah masuk di situ. Tapi apabila di render, nah, kelihatannya sangat-sangat biasa ya. Kayak triplek biasa ya. Nah, ini sebenarnya udah ke bawah ya, tapi karena lighting cahaya jadi kayak seakan-akan dia tidak nempel ya, tapi ini udah nempel kok. Nih, nempel karena efek cahaya jadi seakan-akan dia tidak nempel ya. Nempel tapi ya sesuai dengan kamera saja, pencahayaan juga penting ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah puas dengan hasilnya, ya udah teman-teman boleh skip saja. Nanti tadi kan ada banyak tuh, ada roughness, ada normal dan ada hal-hal lainnya. Kita bisa atur di sini. Kita pindah ke tab shading di sini. Oke. Nah, ini adalah tampilannya secara biasa ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menambahkan material-material lainnya yang sudah kita download tadi? Kita bisa geser ini ke sini. Nah, yang pertama, kita bisa menambahkan metalik. Metalik itu seperti apa? Kayak dia metalik itu seperti tekstur itu kan bisa terpantul oleh cahaya, maka apa respon dari tekstur tersebut kan? Misalnya metalik itu dari besi, tekstur besi, maka kalau jika terkena cahaya dia akan terang gitu ya. Nah, sama seperti ini. Kita pertama pilih texture image sama seperti tadi, kita klik saja. Nah, kita open saja. Nah, kita cari tadi wood, polygon wood. Tahu. Ini kita cari nih metalik yang mana. Nah, ini metalik nih. Kita open image. Gak ada yang berubah, memang karena tidak terlalu kelihatan secara jelas ya metalik. Tapi ya, kita tambahkan saja untuk nah, jangan lupa ini diubah menjadi non color ya. Tuh. Nanti kita lihat ya. Lalu kita tambahkan juga roughness-nya atau kayak ada gerak-gerakan kayak habis dipakai gitu-gitu ya. Kita seperti tadi juga, Kak. Ini. Lalu kita pilih cara lagi roughness. Ini normal, ini roughness. Nah, pakai roughness. Baru kita jangan lupa juga non color ya. Nah, lalu yang terakhir adalah normalnya. Ya Allah, salah yang tadi di kanan aja kalau salah. Normal, kita pilih image texture juga. Tuh, dia udah mulai kelihatan tuh ya, udah mulai kelihatan kayak asli tuh. Ya, mungkin bisa dilihat dia kayak ada gerakannya itu, dan apabila dia terkena cahaya tuh, ayo Pak, percaya seperti ini kan. Nah, lalu untuk menambahkan normalnya seperti apa? Seperti tadi juga sama. Normal, kita pilih normal, cari normal. Nih, normal biasanya ungu ya. Nah, normal. Tuh. Kita ubah juga, jangan lupa color space-nya dari RGB to non color ya. Tuh. Tuh, mulai kelihatan ya bentuknya, mulai shining gitu ya. Agak terpantul gitu cahayanya. Nah, di normal, khusus normal, jangan lupa menambahkan satu komponen lagi. Kita tekan Shift A dan kita pilih texture, vector ya, color, cari normal gitu ya. Kita turun dikit. Cari normal. Nah, normal map. Kita bisa cari normal map untuk menambahkannya. Nah, kita pilih ini, kita drag saja sampai garis-garis yang menunjukkan normal itu ada. Nah, saja klik. Nah, tuh udah selesai kelihatan ya. Jika teman-teman perhatikan itu ada kayak gerakan-gerakan kalau ini adalah kayu asli gitu ya. Tuh. Nah, itu tadi adalah cara untuk menambahkan tekstur biar lebih bagus lagi. Nah, kita kembali lagi ke layout. Nah,
Udah mulai terlihat kan, itu tampilan cahaya di sini, pantulan cahayanya di sini, pantulan cahaya di sini seperti lampu ya. Nah, bila kita render, nah terlihat banget kan kalau ada kayak semacam tekstur di sini untuk lantainya. Nah, itulah tadi cara untuk menambahkan teksturnya agar lebih bagus ya. Oke, mungkin itu saja, sekian dari saya, tutorial ataupun cara saya membuat aset di game saya. Terima kasih sudah menonton. Ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.